Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan materi perkuliahan web programming 2, yaitu mengenai metode MVC, penggunaan metode MVC, serta parsing data. Dua hal ini kita akan coba bahas. Uh, Materi ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya ya, mengenai uh, contoh penggunaan controller di dalam codec meter seperti apa, serta pembuatan HT access ya untuk menghapus file index.php. Oke, ini akan kita coba bahas di sini. Saya akan coba bahas ada beberapa poin di sini. Ada 5 poin ya, ini 5 ya. Yang pertama mengenai metode MVC atau model view controller. Mungkin ini sudah familiar ya untuk pemrograman biasanya. Dan ini sudah disediakan oleh codec meter di dalamnya. Jadi sudah ada folder model, folder view, folder controller. Jadi kita tidak usah membuat lagi folder-folder tersebut. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah di mana saya membuat model, kemudian isinya apa, bagaimana saya membuat view, terus isinya apa, begitupun dengan controller. Jadi tiga bagian ini adalah sesuatu yang saling berbeda teman-teman ya. Nah itu yang teman-teman harus pahami nanti. Nah yang pertama kita bahas adalah model. Nah kita urutkan dari MVC ya, model dulu. Nah model, ini saya langsung singkat saja dari penjelasan modul, berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Jadi kalau nanti kita sudah masuk di kasus tentang perpustakaan booking ya, pustaka booking, nanti perintah-perintah atau perintah untuk mengakses database kita masukkan ke dalam file model atau folder model nanti di dalamnya. Nah, file-file model nanti tersimpan di dalam folder application model. Jadi di sini sudah ada nih ya. Ada sebuah folder namanya model. Nah, ini dia. Di sini nanti kita akan buat file-file model di dalamnya. Seperti itu. Kemudian view. View itu gampangnya adalah halaman yang muncul pada browser. Jadi kalau teman-teman jalankan program kemarin contoh 1, tampilan halo perkenalkan saya Imam bla 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 itu adalah pemanggilan folder atau pemanggilan file view-nya. Kemudian setiap view nanti akan disimpan di dalam folder application view. Ini dia. Tadi ya. Dimasukkannya ke view tadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah controller. Controller fungsinya adalah menghubungkan model dan view. Jadi misalkan saya mau menampilkan data buku misalkan, maka dia tidak bisa langsung ke model, tapi melalui controller dulu. Dari controller nanti ya kan ya, untuk mengambil data model, data buku, dia harus melalui model. Jadi model melalui controller, ya kan, nanti ditampilkannya melalui view. Jadi dia menghubungkan antara model dan view. Nah, controller nanti tersimpannya ada di application dan /controller. Ini kemarin sudah kita coba untuk contoh 1. Oke, itu sekedar penjelasan bagaimana menggunakan model, view, dan controller. Nah, kita akan coba teman-teman membuat sebuah program. Nanti kita akan lihat di modul ya. Berikut ada penjelasannya juga. Nah, contoh pembuatan controller. Ini ya, hubungan antara controller dan model. Kita lihat di sini. Ini adalah controller latihan 1. Kita buka dulu ya. Ini filenya. Ini sih sebenarnya sama seperti contoh 1 ya. Cuman kita akan coba lihat lagi. Oke, controller tadi namanya latihan 1 ya. Saya akan buat, klik kanan, new file, latihan
1.php. Oke. Isinya adalah ini. Oke, lihat ya. Class latihan 1 action controller dimanakan ini adalah sebuah file controller namanya latihan 1. Indeksnya adalah selamat datang, selamat belajar web programming. Cara pemanggilannya seperti yang di pertemuan 2 ya, saya akan coba lakukan. Oke. Localhost. Sebentar, sepertinya saya belum mengaktifkan SAM-nya ya. Oke. Sambil menunggu SAM-nya berjalan. Localhost pustaka booking simulasi ya namanya ya. Simulasi. Panggil controllernya adalah latihan 1. Oke. Seperti ini. Saya sambil menunggu SAM-nya, apakah sudah berjalan SAM-nya. Oke, masih proses. Karena kita sudah membuat file htaccess, berarti kita tidak perlu lagi membuat atau memanggil index.php-nya ya di dalam sini ya. Harus sebelumnya kan kita gunakan index.php baru slash controllernya apa. Nah, ini kalau saya jalankan hasilnya seperti yang tadi. Jadi tampilannya hanya tulisan masih belum jalan. Pustaka booking simulasi latihan 1. Kita lihat. Saya cek dulu, bener nggak sih namanya? Atau jangan-jangan ininya belum berjalan? Oke, sudah ya. Namanya latihan 1 ya. Oke, saya refresh kembali. Oke, ini yang munculnya ya. Selamat datang, selamat belajar web programming. Ini sesuai dengan sini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah hubungan antara controller dengan model. Seperti apa hubungannya? Yang pertama, kita akan membuat sebuah file model dengan nama model_latihan 1.php. Oke. Ini filenya, namanya adalah model latihan 1. Oke. Setiap file model harus diletakkan di dalam folder model ya. Ini ya, di model kita buat namanya tadi model latihan 1.php. Oke. Oke, saya akan coba menulis programnya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini namanya model latihan 1. Apakah bisa dijalankan? Tidak bisa, teman-teman ya. Ini tidak ada tampilannya, beda dengan yang latihan 1. Di sini ada cetakan namanya echo. Model pun seharusnya memang tidak harus mencetak karena ini hanya berhubungan dengan database, data maupun di sini dalam hal ini adalah variabel ya. Data-data di sini, fungsi penjumlahan. Oke. Ini simpan namanya model latihan 1. Nah, penggunaannya gimana? Ya berarti kita harus membuat controller karena nanti yang dipanggil adalah controllernya gitu. Nah, kita lihat di modul sini. Nah, ini dia. Kita ubah kontrol latihan 1 yang tadi sudah kita buat dengan menambahkan fungsi. Oke. Lihat ya. Di sini kan sudah ya. Nah, kita buat sebuah fungsi dengan nama penjumlahan. Nanti nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang sesuai dengan model tadi ya. Dari sini. Nih, function ada N1 ada N2. Ada dua variabel di dalamnya atau dua parameter. Oke, kita edit fungsi yang tadi latihan tadi controllernya dengan menambahkan sebuah fungsi di sini dengan nama fungsinya adalah penjumlahan variabelnya atau parameternya N1, N2. Oke. Sekarang kita akan coba jabarkan seperti apa sih. Nah, lihat di sini. Pada saat saya nanti manggil penjumlahan, nanti kan saya akan panggil nih ya. Pustaka booking simulasi slash latihan 1 slash penjumlahan slash nilainya berapa. Nah, makanya di sini ada nilainya 2 nih. Misalkan 1 dan 2 misalkan ya. Nah, setelah saya panggil fungsi penjumlahan, di sini dia akan memanggil model yang tadi. This load model latihan 1. Di sini ya. Maka secara otomatis dia memanggil ini.
Nah, ini dipanggil nih. Oke. Yang dipanggil apa? Fungsi jumlah, ya. Fungsi jumlah. Dengan parameternya tadi N1 dan N2. Di mana nanti dia akan bernilai nilai 1, nilai 2, dan hasil. Yang dipanggil adalah hasilnya nanti. Ya. Yang dipanggil adalah hasilnya. Di mana pemanggilannya? Lihat di sini. Oke. Setelah dia manggil model, kemudian hasil, ini dari mana hasil? Ini tadi ya, ini buat variabel tersendiri. Terus this model latihan 1, dia manggil model latihan 1, kemudian dia panggil fungsinya, jumlah. Dari mana? Dari sini. Nih, variabel jumlah. Oke, fungsi jumlah. Nilainya adalah N1 dan N2. Ini ngambil dari sini ya. Nilainya, nilai parameternya. Maka nanti ketika di echo hasil penjumlahan dari string N1 ditambah string N2, nanti nilainya adalah hasil. Nanti dia akan melakukan proses penjumlahan. Penjumlahannya dari mana? Dari sini. Hasil ini akan dipanggil nantinya. Seperti itu. Maka nanti ketika pemanggilannya kita juga harus menambahkan nilainya. Jadi nggak bisa kita jalankan hanya sampai dengan penjumlahan. Makanya di modul dia bilang nih di sini, nah disuruh tambahkan nih 2 dan 6. Oke, kita akan coba jalankan. Dan sepertinya kalau saya lihat di sini modulnya masih agak sedikit ada kesalahan ya, tapi kita coba saja. Oke, latihan 1, kemudian saya kasih atau saya panggil namanya tadi adalah nama fungsinya di sini adalah penjumlahan. Oke, penjumlahan, kemudian nilainya adalah 2 dan 6. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya jalankan, lihat di sini. Ada kesalahan. Ya kan ya? Ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kita lihat di sini. Oke. Hasil penjumlahan 2 plus 6 adalah 0. Kenapa salah? Tidak berhasil hasilnya. Karena di sini, lihat, di modelnya. Oke. Di modelnya ini, di sini menggunakan N1, di sini menggunakan N2. Tapi di sininya nil 1 dan nil 2. Oke. Makanya tidak terbaca di situ. Ini makanya saya akan berubah coba jadi nil N1 ya, N1 dan N2 kita coba. Oke. Ini saya simpan kembali, kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil penjumlahan 2 plus 6 adalah 8. Seperti itu penggunaan model dan controller. Oke. Nah, ini karena ini variabelnya berlaku untuk di dalam fungsi ini ya. Jadi tidak boleh berbeda ini dengan yang dalam bagian programnya, itu tidak boleh berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan controller, view, dan model. Langsung 3 nih ya. Seperti apa sih penggunaan view, control, dan model? Nah, kita akan coba lihat di sini. Kalau melibatkan 3 ini, berarti kita akan membuat minimal banget 3 buah file. 3 buah file ya. Minimal 3 tuh. Tapi biasanya kalau misalkan ada lebih dari 3 itu biasanya sih bisa jadi ya, tapi minimal 3. Nah, yang pertama kita akan buat sebuah view, namanya adalah view latihan. Oke. Karena dia sebuah view, maka nanti dia harus ada di dalam folder view, di dalam struktur dari CI-nya. Oke. Saya akan coba buat di sini. Namanya tadi apa? Nama filenya adalah view strip latihan. Oke. View strip latihan. Letakkan dia di dalam view. View strip latihan. Titik PHP. Oke. Saya ikuti modul ya. Nanti kalau terjadi kesalahan berarti kita tinggal benerin saja. Oke. Ini isinya teman-teman. Oke. Ini isinya. Oke. Nah, ini saya buat biar terlihat saja. Mana view-nya? Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah view latihan.
kita lihat di modulnya. Ini ya. Namanya view latihan titik PHP. Oke. Setelah itu, kita akan merubah di sini. Oh, ini modelnya sama ya. Oke. Setelah itu, kita akan merubah kontrol latihan 1 tadi dengan mengedit fungsinya. Ini fungsinya diedit ya. Jadi kalau fungsinya kita sudah jadi, sebenarnya di latihan ini namanya penjumlahan, tapi dia tidak menggunakan model. Nah, dia menggunakannya, kita lihat di sini. Dia tidak hanya menggunakan model, tapi dia juga menggunakan view. Nah, makanya di sini nanti nih, selain dia ngeload model, dia juga akan mengirim data ke dalam view nantinya. Nah, ini makanya saya akan coba edit. Nah, di sini saya berikan komentar saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat dipanggil kontrol latihan 1 di sini, maka dia akan memanggil model latihan 1. Oke, di mana model latihan 1 sudah sama-sama kita tahu, ini akan melakukan proses penjumlahan dari 2 data dengan nama N1 dan N2, di mana nanti variabelnya adalah nilai 1, nilai 2, dan hasil, nanti masuk ke hasil. Oke. Nah, kemudian setelah itu, nilai 1 dan nilai 2 serta hasil di sini, nih ya, nilai 1, nilai 2, dan hasil di sini. Ini kan diambil dari sini ya. Nilai 1, nilai 2, hasil. Itu namanya parsing data. Nanti lebih detail akan saya coba jelaskan. Maka nanti dia akan masuk ke dalam sebuah variabel namanya data. N1, N2 ini kan berarti ngambil dari data ya, penjumlahan. Terus di slot model latihan 1 jumlah. Nah, ini sebenarnya sama seperti ini nih. Ya kan ya? Tapi bedanya ini masuk ke dalam hasil dan diparsing, dikirim datanya melalui variabel string data di sini. Ini kan sendiri ya, seperti itu. Nah, pemanggilan di view-nya seperti apa? Nah, setelah kita parsing data ini, parsing data nilai 1, nilai 2, dan hasil ke dalam variabel data di sini, maka nanti kita panggil view yang tadi latihan ini. This load view latihan 1, string data. Nah, string data ini loh yang dimasukkan ke dalam view latihan 1. Di mana view latihan 1 nanti dia tinggal manggil saja nilai 1 sama dengan gunakan PHP nilai 1. Nilai 2, nilai 2. Ini juga sama, menggunakan script PHP. Seperti itu. Oke. Dari mana nilai 1, nilai 2, dan hasil? Ini diambil dari sini ya. Bukan. Ini dia. Nilai 1, nilai 2, hasil. Karena ini masuk ke dalam data. Seperti itu. Maka nanti pada saat saya jalankan programnya, ini. Nah, ada yang salah. Oke, ada yang salah. Di sini salahnya latihan 1 line 24. Kontrol latihan 1 line 24. Kita lihat. Latihan 1 line 24. Oke, ini terlalu banyak tanda kurung ya. Oke, clear. Kita refresh kembali. Oke, di sini terlihat bahwa view latihan 1 tidak ditemukan. Nah, tadi saya bilang ya, mungkin ada yang salah dari modulnya. Karena di sini kita panggilnya latihan 1, tapi nama filenya adalah view latihan, bukan view latihan 1. Oke. Gimana nih? Mau kita rename dari sini bisa, atau mau kita rubah dari sini jadi latihan 1? Bisa. Nah, kan seperti ini. Oke, pada saat saya jalankan, saya refresh, seperti ini hasilnya. Oke, seperti itu ya. Ini hasilnya tadi. Halo kawan, yuk kita belajar programming nilai 1 sama dengan 2, nilai 2 sama dengan 6. Ini hasil dari pemodelan dengan metode penjumlahan, yaitu 2 plus 6. Itu ngambil dari view ya. Nah, ini ngambil dari view. Seperti itu, teman-teman. Nih, dari sini ngambilnya.
Oke. Itu hubungan antara view, model, dan controller. Nanti mudah-mudahan ini teman-teman terbiasa menggunakan tiga model ini, tiga folder ini, dan tiga fungsi ini. Karena ini akan terus dipergunakan sampai nanti web programming 4. Seperti itu. Oke, sekarang adalah kita akan coba pengenalan dari parsing data ya. Tapi sebelumnya ini berikutnya yang akan kita bahas HT Access ini tidak kita bahas karena ini sudah ya. Nah, kemudian satu lagi adalah setting base URL. Nah, sebelum kita masuk parsing data, teman-teman, karena di modulnya sudah diperkenalkan yang namanya base URL. Nah, di sini di modulnya nih pada saat parsing data nih sudah dikenalkan yang namanya base URL, maka mau tidak mau kita juga harus tahu apa itu base URL. Nah, base URL adalah sebenarnya sih untuk menyingkat ya, untuk menyingkat suatu alamat path dari pemanggilan file sebenarnya. Jadi bisa saja misalkan form action ya kan, localhost slash pustaka booking ya kan, slash dan seterusnya. Tapi itu akan terlalu panjang teman-teman. Makanya kita atur path-nya menggunakan base URL. Nah, ada di mana base URL? Di awal sebenarnya kita sudah jelaskan ya, setting base URL atau ada di bagian mana saja. Nah, dari sini kita akan coba atur base URL-nya, config ya. Kemudian di config silakan teman-teman cari namanya base URL di sini. Nah, di base URL karena kita menggunakan lokal ya kan, kita tuliskan saja di sini http localhost slash pustaka booking ya, karena saya namanya simulasi ya saya samakan simulasi slash seperti ini. Jadi ketika saya panggil base URL maka dia langsung mengarah ke alamat sini. Oke. Ini bisa kita hapus index page-nya kalau kita sudah tidak menggunakan lagi. Dua ini yang diatur saja. Nah, dua ini diatur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena kita mengedit sebuah URL, ini kan base URL ini kan URL ya, berhubungan dengan URL, maka kita juga harus setting helper ya, helper. Saya agak lupa namanya, helper. Nah, karena kita bermain URL di situ, maka kita harus setting helpernya. Nah, ada dua cara sih sebenarnya. Cara yang pertama, cara yang lokal, jadi setiap ada file yang akan menggunakan base URL, kita akan tulis di situ helpernya. Cara yang kedua yaitu menggunakan pengeditan di autoload. Nah, di sini ada sebuah file helper di sini, ada sebuah library helper. Kita tinggal tuliskan saja URL. Karena kalau itu tidak ditulis, maka nanti base URL-nya tidak terbaca, teman-teman. Seperti itu. Nah, tadi ya, ingat lagi teman-teman, base URL, kemudian indeksnya kosongkan, kemudian buat helper, tambahkan URL. Edit helper, tambahkan URL. Seperti itu. Helper adanya di autoload, sementara untuk base URL adanya di config. Nah, kalau dua itu sudah, baru kita masuk ke contoh berikutnya teman-teman ya, yaitu menggunakan atau penggunaan parsing data atau pengiriman nilai. Nah, di sini ada 3 buah file, 1 file controller, 2 file view. Jadi kita belum bermain model di sini. Oke. Yang pertama view form mata kuliah, ini untuk input datanya, ya kan? Kemudian nanti dikirim datanya melalui form action, nanti metodenya adalah post. Setelah itu si controller akan memanggil tampilan dari isian tersebut. Jadi view form mata kuliah itu untuk input, kemudian satu lagi yang namanya view data mata kuliah untuk menampilkan hasil inputnya. Oke, kita akan coba.
Yang pertama, nanti teman-teman langkah pertama adalah silakan buat sebuah file view dengan nama view form mata kuliah .php. Oke, anggap saya sudah menulis ya. Di sini dia menggunakan view. Nah, ini dia view, new file, view apa tadi saya agak lupa. View form mata kuliah. Kita rename lagi. Oh, come on. View form mata kuliah .php. Oke. Ini saya ketik, nah sudah jadi misalkan ya. Nah, lihat di sini. Ini adalah inputan yang akan kita lakukan, nanti akan kita buat nama-nama form input mata kuliah. Karena sebuah inputan, saya akan mengirim data kan ya. Kalau teman-teman belajar web 1 kan ada tuh form method, ada post, ada get, ya kan. Kalau sudah masuk materi form tuh, actionnya nanti dia tinggal panggil filenya apa, gitu kan ya. Nah, karena kita sudah masuk form framework, maka nanti di sini lihat form actionnya dia akan mengarah kemana. Base URL dengan kata lain ini adalah localhost / pustaka strip booking strip simulasi. Nah, baru masuk mata kuliah cetak. Seperti itu. Kemudian nanti nilainya ini dalam bentuk table. Namanya kode mata kuliah dengan name adalah kode. Nama mata kuliah dengan name adalah nama. SKS menggunakan combo box dengan name adalah SKS, di mana ada 2, 3, 4 SKS. Oke, simpan. Apakah sudah bisa dijalankan? Belum teman-teman, karena kita belum membuat sebuah controller, karena nanti controller itu yang akan dijalankan. Oke, maka langkah berikutnya adalah kita membuat controller. Oke, mana controllernya? Oke, ini nama controllernya adalah mata kuliah .php. Oke, saya akan sambil jelaskan nanti. Maksud dari penggunaan ini apa sih? Controller namanya new file mata kuliah .php. Oke. Ini isinya. Oke, penjelasannya seperti ini. Pada saat controller mata kuliah ini dijalankan, maka dia akan menjalankan fungsi indeksnya. Kalau saya tidak memanggil cetak. Oke. Beda di pertemuan 2 kemarin kan saya menggunakan pemanggilan controller berikutnya. Jadi misalkan contoh 1 tadi kan ya, latihan 1/penjumlahan. Nah, berarti saya menjalankan yang fungsi penjumlahan tadi, bukan indeks. Jadi teman-teman juga harus paham hierarkinya. Nah, kalau saya cuma manggil mata kuliah, maka nanti yang dijalankan ini. Ini dijalankan nggak? Enggak, karena tidak dipanggil. Akan berbeda kalau saya panggil localhost / pustaka booking simulasi / mata kuliah / cetak. Maka yang dijalankan adalah ini. Nih, bukan indeksnya. Indeks ini dijalankan kalau dia hanya manggil sampai dengan mata kuliah. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti teman-teman, pada saat saya panggil fungsi controller mata kuliah nanti di URL-nya, maka dia akan menjalankan fungsi ini, view form mata kuliah, yang ini. Seperti itu. Oke, kita coba. Ini saya ganti jadi mata kuliah. Oke. Kita hapus ternyata ya, slash-nya. Oke. Nah, ini tampilan view form mata kuliah. Submit bisa nggak? Enggak, karena kita belum membuat. Ya kan, kalau di submit, ya nggak ada nih. Cetak, ya kan? Nggak ada pilihan cetak nih. Misalkan saya input, ya kan? Ini saya input asal aja, misalkan. Ini nggak akan bisa nih, karena nggak ada nih view data mata kuliah. Ya kan ya? Di sininya kan sudah jelas dipanggil nih. Nih, cetak nih. Ya kan ya? Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Ketika saya lakukan penginputan di kode mata kuliah nama dan SKS, maka nilai-nilai itu kan akan dikirim ke sini ya. Ke controller mata kuliah fungsi cetak. Oke, sesuai ya. Actionnya ke sini ya. Oke, clear dengan metodenya post.
Berarti di mata kuliah ini dia akan menjalankan fungsi cetak. Ini dia. Nah, fungsi cetak ini kan dia akan ngirim tiga data tadi itu ya. Pos kode, pos nama, pos SKS. Nah, itu akan diparsing. Diparsing itu dijadikan sebuah data. Nah, dalam hal ini nih adalah array ya. Dijadikan array, namanya adalah kode, SKS, kode, nama, dan SKS. Kode untuk menampung si kode, nama untuk menampung si pos nama yang tadi sudah kita input, SKS pun demikian. Nah, dia dimasukkan dalam satu dengan nama string data di sini. Oke, sampai sini bisa ya, clear ya. Nah, setelah diparsing dengan nama string data, kemudian dipanggil view untuk menampilkan. Nama view-nya apa? View data mata kuliah. Apakah sudah dibuat? Belum. Nah, karena belum dibuat, maka di sini pesannya unable to load the request file view data mata kuliah, karena belum kita buat. Maka setelah ini, kita akan membuat sebuah view lagi dengan nama view data mata kuliah. Oke. Kita buat sebuah file view di sini. View dengan nama file, oke. .php. Oke ya, view data mata kuliah. Oke, anggaplah saya sudah membuat scriptnya di sini. Ini dia. Oke. Sampai dengan ini selesai. Nah, seperti ini misalkan. Nah, pengiriman tadi kan namanya adalah string data ya. String data dengan nama masing-masing adalah kode, nama, dan SKS. Ya kan ya? Karena ini datanya hanya satu, ya kan? Kalau nanti datanya ada beberapa, kita bisa menggunakan perulangan for. Tapi kalau hanya satu data, kita tidak bisa menggunakan perulangan for, tinggal dipanggil nih. Dalam sebuah table dengan tabel yang sama, sebenarnya dengan cara yang sama pada saat penginputan, kita tinggal panggil di sini, misalkan kode mata kuliah, panggil menggunakan perintah PHP, ya kan? PHP sama dengan kode, ini nama, terus ini adalah SKS. Oke. Terus saya buat sebuah tombol di sini dengan nama, bukan tombol sih ya, ini link ya, hanya link aja, kembali, di mana linknya akan mengarah ke base URL mata kuliah. Berarti pada saat saya klik kembali, dia akan ketampilan mata kuliah di sini. Karena mata kuliah, berarti kan yang dipanggil adalah indeks ini, ya kan ya? Maka dia akan tampil view form mata kuliah, input awal lagi seperti itu. Oke, kita coba. Ini saya back kembali, saya refresh. Oke. Web programming, SKS-nya 4, saya submit, seperti ini tampilannya. 008 web programming, SKS-nya 4. Pada saat saya klik kembali, dia akan kembali ke mata kuliah, ke controller mata kuliah, di mana saya tidak membuat pemanggilan fungsi, berarti dia masuk ke indeks, di mana indeksnya adalah pemanggilan view form mata kuliah, input lagi, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan MPC. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan latihan nanti ke depannya. Materi dengan MVC dan parsing sederhana sih sebenarnya, tapi ini dasarnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Kita ketemu kembali nanti di video-video berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.